Baik, di sini saya Nadaskesya Nifa dari Offering Asman Biki PAUD akan memaparkan kurikulum operasional Satuan Pendidikan TK Permata Nusantara yang beralamat di Jalan Cutnyatin RW 3 RW 1 Desa Undaan, Kecamatan Turan, Kabupaten Malang. Pertama yang akan dipaparkan yaitu pendahuluan. Latar belakang disusunnya kurikulum operasional TK Permata Nusantara yaitu di tengah budaya Indonesia yang beragam, sekolah harus bekerja dan tetap memberikan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan layanan terbaik kepada anak. Untuk melaksanakan tugasnya, dibutuhkan pedoman atau panduan yang dibuat dan dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri, yaitu sering disebut dengan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum TK Permata Nusantara dibentuk untuk menyesuaikan program pendidikan, kebutuhan, serta potensi yang ada di sekolah. TK Permata Nusantara mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan. Prinsip yang dikembangkan dalam penyusunan kurikulum TK Permata Nusantara menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum ini disusun dan dikembangkan oleh tim penyusun yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan tentunya di bawah koordinasi tim dinas pendidikan. Selanjutnya yaitu dasar operasional penyusunan kurikulum PAUD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan PAUD. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keenam, Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013 Pasal 7. Dan yang terakhir yaitu Pedoman Penyusunan KTSP Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2014. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan TK Permata Nusantara. Visi TK Permata Nusantara adalah terwujudnya lembaga PAUD berbasis kearifan lokal yang unggul dalam ilmu pengetahuan bidang pendidikan anak usia dini untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Misi TK Permata Nusantara. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik di bidang pendidikan anak usia dini. 2. Menerapkan ilmu, teknologi, dan seni di bidang pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, menyelenggarakan tata kelola PAUD yang dapat menjamin peningkatan kualitas dan keunggulan lembaga berbasis kearifan lokal. Keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga PAUD baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan SDM unggul di tengah masyarakat. Tujuan TK Permata Nusantara. Yang pertama, menghasilkan anak yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, berpikir kritis, berpikir logis, dan inovatif. Yang kedua, mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan sehingga anak berkembang secara optimal di tengah iptek dan kearifan lokal masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan Abad 21 berbasis kearifan lokal. Yang keempat, bekerja sama dengan lembaga PAUD lain untuk meningkatkan perkembangan anak di tengah masyarakat dengan kearifan lokal. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum TK Permata Nusantara.
Kurikulum Taman Kanak-kanak Permata Nusantara disusun dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar untuk mengembangkan karakter anak. Nilai karakter yang akan dikembangkan adalah kepemimpinan, kejujuran, kreativitas, kemandirian, bertanggung jawab, kesopanan, berpikir logis, berpikir kritis, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, peduli sekitar, dan saling menghargai perbedaan. Model pembelajaran yang diterapkan di Taman Kanak-kanak Permata Nusantara adalah model pembelajaran open-ended learning, yang merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan memanfaatkan permasalahan yang ada, sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Tujuan dari penggunaan model pembelajaran open-ended learning ini adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis anak melalui masalah yang terjadi. Selain itu, pembelajaran model open-ended learning ini dapat melatih dan menumbuhkan ide, kreativitas, kemampuan bernalar, kognitif, berpikir kritis, dan mampu bersosialisasi pada diri anak. Selanjutnya yaitu program khas yang ada di TK Permata Nusantara. Yang pertama yaitu cooking class, di mana setiap 1 bulan sekali di hari Jumat ada program cooking class. Guru, anak, dan orang tua secara bersama-sama membuat beberapa makanan tradisional. Orang tua sengaja diikutsertakan agar tumbuh kelekatan antara anak, guru, dan orang tua. Mengingat setiap hari orang tua tidak selalu ke rumah. Makanan yang dimasak pada program cooking class akan dipasarkan saat Sabtu Budaya. Program kedua yaitu Sabtu Budaya. Setiap 1 bulan sekali di hari Jumat setelah program cooking class. Di sini menjual berbagai makanan tradisional yang sudah dimasak saat cooking class seperti kue lapis, cenil, klepon, dan sejenisnya. Anak, guru, dan orang tua yang berkenan dapat mengenakan pakaian adat yang ada di Indonesia dan menggunakan bahasa daerah Jawa dengan sopan. Program ketiga yaitu Nusantara Day. Setiap 1 semester sekali diadakan kegiatan di mana anak diajak untuk mengunjungi bangunan cagar budaya yang ada khususnya di sekitar Kota Malang. Misalnya ada Balai Kota Malang, Rumah Dinas Wali Kota Malang, dan sebagainya. Ataupun wisata sejarah yang ada di Malang seperti Museum Brawijaya, Kelenteng, Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, Candi Batu, Candi Jawa, dan sebagainya. Sembari anak berkunjung, guru juga menceritakan sejarah dari masing-masing tempat. Program yang terakhir yaitu parenting class. Setiap 3 bulan sekali atau saat tengah semester diadakan kelas parenting yang diikuti oleh orang tua, di mana pengisi acara dalam kelas parenting ini adalah seseorang yang berhubungan dengan keparentingan. Kelas parenting ini juga bekerja sama dengan lembaga lain, baik lembaga TK yang berhubungan dengan anak ataupun orang tua. Selanjutnya yaitu program pengembangan dan muatan pembelajaran. Program pengembangan nilai agama dan moral dengan kompetisi dasar mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Indikator pencapaian yaitu yang pertama terbiasa mengenal ciptaan Tuhan yang ada di lingkungan sekitar berupa benda, tumbuhan, orang sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya terbiasa mengucapkan kalimat takjub melihat ciptaan Tuhan. Jika terbiasa melakukan ibadah sehari-hari. KD yang kedua yaitu menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dengan indikator pencapaian yang pertama mengenal agamanya dan agama teman yang berbeda. Yang kedua terbiasa saling menghormati teman saat melaksanakan ibadahnya. Yang ketiga terbiasa mengucapkan pujian sesuai dengan agama saat melihat sesuatu yang menakjubkan. Yang keempat, mengamati dan mengenal dirinya dengan baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dan bermanfaat bagi orang lain serta lingkungan sekitar. Yang kelima, berdiskusi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar adalah makhluk ciptaan Tuhan yang penting dan saling mempengaruhi. Yang keenam, merawat, memelihara, dan mengembangkan dirinya,
orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketujuh, memikirkan apa yang akan dirasakan bila salah satu fungsi alat-alat tubuh sakit atau tidak ada. Anak juga diajak merasakan apa yang dirasakan jika tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, dan lainnya. Indikator yang ke-8, terbiasa mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan atas diri, orang lain, dan lingkungan yang bermanfaat. Yang ke-9, menghargai keberadaan orang lain seperti guru, keluarga, teman. Yang terakhir yaitu terbiasa menyayangi binatang. KD selanjutnya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Dengan indikator yang pertama, terbiasa berkata jujur. Yang kedua, terbiasa menepati janji. Yang ketiga, mendiskusikan perilaku baik dan kurang baik. Yang keempat, mengetahui tentang perilaku tidak jujur. Yang kelima, menanggapi secara positif ketika anak berkata jujur dan melakukan hal-hal yang benar. KD 6 yang selanjutnya yaitu mengenal kegiatan beribadah sehari-hari dengan indikator mulai mengucapkan doa-doa pendek dan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. KD 6 yang selanjutnya yaitu melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Dengan indikator mulai mengucapkan doa-doa pendek dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan yang dianutnya. KD nilai agama dan moral selanjutnya yaitu mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. Dengan indikator bersikap sopan dan peduli melalui perkataan dan perbuatan dengan bimbingan, misal mengucapkan maaf, permisi, dan KD nilai agama dan moral yang terakhir yaitu menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Dengan indikator mulai menunjukkan sikap menolong orang tua, guru, dan teman. Selanjutnya yaitu program pengembangan fisik motorik. Dengan KD yang pertama memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat dengan indikator yang pertama mengenal dan terbiasa makan makanan berseimbang. Yang kedua mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga menggosok gigi. Yang keempat mandi. Yang kelima berpakaian bersih. Yang keenam membuang sampah. Yang ketujuh menyayangi tanaman. Yang kedelapan melindungi diri dari percobaan kekerasan. Yang kesembilan keamanan diri dan dari tempat dan benda berbahaya. KD selanjutnya yaitu mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Dengan indikator melakukan berbagai kegiatan motorik kasar dan halus yang seimbang, terkontrol, dan lincah. KD fisik motorik selanjutnya yaitu menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Dengan indikator yang pertama melakukan kegiatan yang mampu menunjukkan anak mampu melakukan gerakan bergelayutan. Indikator yang kedua yaitu melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu melempar sesuatu dengan terarah. Yang keempat, melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu menangkap bola dengan tepat. Yang kelima, melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu melakukan gerakan antisipasi. Yang keenam, melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu memanfaatkan alat permainan di dalam dan luar ruangan. Yang ketujuh, melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu memanfaatkan alat permainan di dalam dan luar lingkungan. Yang kedelapan, melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu menggunakan anggota badan untuk melakukan gerakan halus yang terkontrol. KD fisik motorik selanjutnya yaitu mengetahui cara hidup sehat. Dengan indikator, pertama, mulai terbiasa melakukan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, mulai terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih dan bergizi. KD fisik motorik yang terakhir yaitu mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Dengan indikator, melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu mengenali bagian tubuh yang harus dilindungi dengan cara melindungi dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Yang kedua yaitu menggunakan toilet tanpa bantuan. Selanjutnya yaitu program pengembangan kognitif dengan KD yang pertama yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Dengan indikator terbiasa mengamati. Yang kedua melakukan sesuatu dengan berbagai cara. Yang ketiga yaitu anak dapat rangsangan untuk bertanya. Yang keempat, anak terdorong untuk selalu mencoba. Yang kelima, anak mempelajari sesuatu lebih.
Program pengembangan selanjutnya yaitu sosial emosional dengan kompetensi dasar. Yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri dengan indikator yang pertama, berani mengungkapkan pendapat. Yang kedua, berkeinginan agar hasil karyanya dihargai orang lain. Yang ketiga, berani tampil menunjukkan kemampuan dari hasil karyanya. Yang keempat, melakukan kegiatan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Program pengembangan selanjutnya yaitu bahasa dengan kompetensi dasar. Yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, guru, dan teman. Dengan indikator yang pertama, terbiasa mengungkapkan kata-kata santun seperti terima kasih, maaf, permisi, tolong dengan sopan. Yang kedua yaitu tidak mengejek atau mencela teman. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, menghargai bantuan orang lain dengan mengucapkan kata terima kasih. Yang kelima, mendengarkan saat orang lain berbicara, sabar menunggu giliran untuk berbicara atau mengemukakan pendapat. Yang keenam yaitu terbiasa mengucapkan salam saat bertemu dan saat berpisah. Yang ketujuh, terbiasa berkata dan bersikap sopan pada guru, teman, dan orang tua. Yang kedelapan, meminta maaf bila berbuat salah dan berterima kasih bila dibantu. Yang terakhir, menghargai semua teman dan tidak suka mengolok atau jahil pada teman. Program pengembangan selanjutnya yaitu seni. Dengan kompetensi dasar, yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. Dengan indikator yang pertama, peduli dan menghargai keindahan diri sendiri, karya sendiri atau orang lain, alam, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, senang menjaga kerapian diri. Yang ketiga, menjaga kerapian dan kebersihan saat berkarya. Yang keempat, menghargai hasil karya dalam bentuk gambar, lukisan, pahat, gerak, atau bentuk seni lainnya. Yang kelima, merawat kerapian, kebersihan, dan keutuhan benda mainan atau milik pribadi. Yang keenam, berani tampil di depan teman, guru, dan lingkungan sosial lainnya. Yang ketujuh, berani mengemukakan pendapat. Yang kedelapan, berani menyampaikan keinginan. Yang kesembilan, berani berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal sebelumnya dengan pengawasan guru. Yang kesepuluh, bangga menunjukkan hasil karya. Yang kesebelas, senang ikut serta dalam kegiatan bersama. Yang ke-12, tidak terpengaruh pada penilaian orang tentang dirinya. Dan yang terakhir yaitu percaya diri. Selanjutnya yaitu kalender pendidikan. Pertama yaitu Juli tahun 2021. Pada tanggal 1 sampai 11 Juli ada libur semester. Tanggal 12 sampai 17 adalah orientasi anak murid baru. Tanggal 24 adalah parenting class yang pertama. Tanggal 26 sampai 29 yaitu tema diriku dengan subtema identitasku. Tanggal 30 cooking class yang pertama. Tanggal 31 Sabtu budaya yang pertama. Bulan Agustus 2021, tanggal 2 sampai 14 yaitu tema diriku dengan subtema tubuhku dan kesukaan. Tanggal 16 sampai 20 Agustus tema negaraku. Tanggal 21 lomba HUT ARI. Tanggal 23 sampai 31 Agustus ada tema keluargaku dengan subtema anggota keluargaku. Tanggal 27 ada cooking class yang kedua. Tanggal 28 ada Sabtu budaya yang kedua. Bulan September tahun 2021. Tanggal 1 sampai 11 September ada tema keluargaku dengan subtema profesi anggota keluarga. Tanggal 13 sampai 18 September ada tema lingkunganku dengan subtema rumahku. Tanggal 20 sampai 30 tema lingkunganku dengan subtema sekolahku. Tanggal 24 ada cooking class yang ketiga. Tanggal 25 ada Sabtu budaya yang ketiga. Bulan Oktober tahun 2021, tanggal 1 sampai 9 Oktober ada tema lingkunganku dengan subtema perkotaan. Tanggal 11 sampai 16 Oktober ada tema lingkunganku dengan subtema pedesaan. Tanggal 19 anak memperingati Maulid Nabi. Tanggal 20 sampai 21 kegiatan Maulid Nabi yaitu lomba. Tanggal 22 ada cooking class yang keempat. Tanggal 23 ada Sabtu budaya yang keempat.
Tanggal 25 sampai 30 ada tema binatang dengan subtema unggas. Bulan November tahun 2021, tanggal 1 sampai 6 ada tema binatang dengan subtema mamalia. Tanggal 8 sampai 13 ada tema binatang dengan subtema reptil. Tanggal 15 sampai 20 ada tema binatang dengan subtema aves. Tanggal 22 sampai 30 November ada tema binatang dengan subtema Pisces dan amfibi. Tanggal 26 November ada cooking class yang kelima. Tanggal 27 November ada Sabtu Budaya yang kelima. Bulan Desember tahun 2021. Tanggal 1 sampai 16 ada pengayaan. Tanggal 17 ada cooking class yang keenam. Tanggal 18 ada Sabtu Budaya yang keenam. Tanggal 22 ada parenting day dan pembagian rapor. Tanggal 23 Desember ada Nusantara Day yang pertama. Tanggal 24 Desember sampai dengan 1 Januari tahun 2022 libur semester 1. Selanjutnya, bulan Januari tahun 2022, tanggal 3 sampai 8 Januari ada tema tanaman dengan subtema pohon. Tanggal 10 sampai 15 Januari ada tema tanaman dengan subtema buah. Tanggal 17 sampai 22 Januari ada tema tanaman dengan subtema tanaman hias. Tanggal 24 sampai 31 ada tema tanaman dengan subtema tanaman obat. Tanggal 28 ada cooking class yang ke-7. Tanggal 29 ada Sabtu Budaya yang ke-7. Bulan Februari tahun 2022, tanggal 2 sampai tanggal 10 Februari ada tema tanaman dengan subtema sayur. Tanggal 11 ada cooking class yang ke-8. Tanggal 12 ada Sabtu Budaya yang ke-8. Tanggal 14 sampai tanggal 19 Februari ada tema kendaraan dengan subtema kendaraan air. Tanggal 21 sampai tanggal 28 Februari ada tema kendaraan dengan subtema kendaraan darat. Bulan Maret tahun 2022. Tanggal 2 ada parenting class. Tanggal 4 ada cooking class yang ke-9. Tanggal 5 ada Sabtu Budaya yang ke-9. Tanggal 7 sampai tanggal 12 ada tema kendaraan yaitu kendaraan udara. Tanggal 21 sampai 31 ada pengayaan. Selanjutnya yaitu bulan April tahun 2022. Pada tanggal 1 sampai 7 April ada libur awal puasa. Pada tanggal 8 April ada cooking class yang ke-10. Pada tanggal 9 April ada Sabtu Budaya yang ke-10. Tanggal 11 sampai 16 April ada tema alam semesta dengan subtema benda alam. Tanggal 18 sampai 23 April ada tema alam semesta dengan subtema benda langit. Tanggal 25 sampai 27 ada Pondok Ramadan. Tanggal 28 sampai 7 Mei 2022 ada libur Idul Fitri. Tanggal 9 sampai 14 ada tema alam semesta yaitu gejala alam. Tanggal 17 sampai tanggal 31 Mei ada pengayaan. Tanggal 27 Mei ada cooking class yang ke-11. Tanggal 28 Mei ada Sabtu Budaya yang ke-11. Juni 2022. Tanggal 2 sampai 16 Juni ada hari efektif. Tanggal 10 Juni ada cooking class yang ke-12. Tanggal 11 Juni ada Sabtu Budaya yang ke-12. Tanggal 13 Juni ada parenting day. Tanggal 16 Juni ada kerja bakti lingkungan. Tanggal 20 ada pembagian rapor untuk kelas A. Tanggal 21 Juni ada pembagian rapor dan perpisahan untuk kelompok B. Tanggal 20 Juni 2022 ada Nusantara Day yang kedua. Tanggal 27 Juni sampai 16 Juni 2022 ada libur semester 2. Sekian pemaparan kurikulum operasional Satuan Pendidikan TK Permata Nusantara. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.